Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan menelusuri sebuah dokumen yang menurut saya luar biasa penting. Sebuah dokumen fundamental, yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Benar, dan kita tidak akan membahas semuanya tentu saja. Tepat. Kita akan fokus pada satu pasal yang bisa dibilang adalah jantung dari semuanya. Pasal ini mencoba menjawab pertanyaan paling dasar, siapa kita? Secara spesifik, kita akan bedah bersama bab 11 pasal 14 yang mendefinisikan siapa itu penduduk, warga negara, dan juga bangsa. Tentu, dan ini penting karena saat sebuah bangsa merumuskan konstitusinya, setiap kata itu dipilih dengan sangat hati-hati. Pasal ini seperti potret diri, sebuah arsitektur identitas yang diletakkan dalam kerangka hukum. Arsitektur identitas. Saya suka sekali istilah itu. Baik, mari kita mulai dari fondasi paling dasarnya. Di ayat 1 yang mendefinisikan penduduk. Saya bacakan ya. Penduduk ialah seluruh komunitas makhluk yang berdomisili di West Papua dan disahkan dengan konstitusi pemerintah sementara. Tunggu sebentar. Saya harus berhenti di sini. Seluruh komunitas makhluk. Nah, itu dia. Ini bukan bahasa hukum yang biasa kita temukan kan? Biasanya kan hanya orang atau individu. Sangat tidak biasa. Anda menangkap poin yang paling unik dari ayat ini. Frasa komunitas makhluk ini sebuah pilihan sadar yang keluar dari tradisi hukum barat yang biasanya sangat antroposentris. Antroposentris maksudnya berpusat pada manusia. Tepat sekali. Dalam hukum negara pada umumnya, penduduk itu ya manusia. Tapi di sini pintunya dibuka sangat lebar. Ini bisa jadi cerminan pandangan dunia yang lebih holistik, yang banyak berakar pada kearifan lokal. Jadi pandangan bahwa manusia itu bukan penguasa alam, tapi bagian darinya. Persis. Dalam pandangan ini, sebuah wilayah itu bukan hanya manusianya, tapi keseluruhan jaring-jaring kehidupan di dalamnya. Sungai, hutan, hewan. Mereka semua adalah satu komunitas. Betul. Jadi ketika konstitusi ini menyebut komunitas makhluk, ini adalah pengakuan bahwa alam itu sendiri adalah bagian integral dari entitas West Papua. Luar biasa. Ini mengingatkan saya pada gerakan hukum modern di beberapa negara yang mengakui hak-hak alam dalam konstitusi mereka. Benar, secara teoretis, kemungkinan itu terbuka. Namun, dan ini sangat penting, kita tidak boleh lupakan bagian kedua dari ayat itu. Dan disahkan dengan konstitusi pemerintah sementara. Ya, disinilah idealisme bertemu dengan realitas hukum. Frasa ini menjadi penambatnya. Artinya, meskipun konsepnya sangat luas, status resmi sebagai penduduk itu tetap memerlukan pengakuan dan legitimasi formal dari konstitusi. Oke, jadi ada visi yang luas, tapi tetap diikat oleh supremasi hukum. Sangat menarik. Baik, dari konsep penduduk yang cakupannya melampaui manusia ini, mari kita beralih ke ranah yang lebih spesifik. Disinilah kita masuk ke ayat 2 tentang warga negara. Di sini definisinya menjadi jauh lebih presisi. Ayat 2 berbunyi, warga negara ialah orang per orang, ras Melanesia yang secara genetik berasal dari West Papua, dan non-Melanesia yang berkeinginan menjadi warga negara dan disahkan dengan konstitusi pemerintah sementara. Ya, di ayat ini kita melihat pemisahan yang sangat jelas. Ada dua jalur yang berbeda untuk memperoleh status kewarganegaraan. Dua jalur. Mari kita urai yang pertama. Orang per orang ras Melanesia yang secara genetik berasal dari West Papua. Ini terdengar sangat fundamental ya, berdasarkan garis keturunan. Benar, ini adalah penegasan yang sangat kuat terhadap prinsip yang kita kenal sebagai ius sanguinis atau hak darah. Kewarganegaraan di sini terikat pada hubungan darah, pada leluhur. Ini membentuk inti dari identitas kewarganegaraan. Ini basisnya. Oke, jadi ini jangkar utamanya. Lalu bagaimana dengan jalur kedua? Ini yang menarik. Non-Melanesia yang berkeinginan menjadi warga negara. Ini kan membuka pintu. Betul sekali. Jalur kedua ini memperkenalkan prinsip yang sangat berbeda, yang bisa kita sebut ius voluntatis, atau hak berdasarkan keinginan. Ini menunjukkan bahwa konstitusi ini tidak sepenuhnya eksklusif. Ada ruang bagi orang lain untuk masuk. Tapi kata kuncinya, berkeinginan. Ini menyeratkan sebuah tindakan aktif, sebuah pilihan sadar, begitu ya? Tepat. Kemungkinan besar ini akan diikuti serangkaian prosedur yang kita sebut naturalisasi. Nah, kata berkeinginan ini kan terdengar bagus, tapi secara hukum agak abstrak dan subjektif ya. Bagaimana cara Anda membuktikan keinginan di depan hukum?
Pertanyaan Anda sangat tepat, dan disitulah peran legislasi turunan nantinya. Konstitusi meletakkan prinsip dasarnya, tapi bagaimana keinginan itu diukur, diverifikasi, diformalkan, itu adalah tugas dari undang-undang yang akan dibuat kemudian. Jadi detail teknisnya akan diatur nanti. Benar, mungkin ada syarat tinggal, sumpah setia, dan sebagainya. Tapi yang pasti, legitimasi finalnya selalu kembali ke konstitusi. Baik, jadi kita sudah punya dua lapis. Penduduk yang luas dan warga negara yang spesifik. Sekarang ada lapisan ketiga di ayat 3, bangsa Papua. Ayatnya berbunyi, bangsa Papua ialah orang per orang ras Melanesia secara genetik berasal dari West Papua yang berdomisili di West Papua dan di luar West Papua. Apa yang membedakan bangsa dari warga negara di sini? Nah, yang menarik di sini adalah pemisahan yang disengaja antara konsep hukum warga negara dengan konsep identitas kultural bangsa. Kalau kita perhatikan, warga negara bisa mencakup non-Melanesia. Benar. Tapi bangsa Papua didefinisikan secara lebih sempit, hanya orang per orang ras Melanesia secara genetik. Jadi warga negara itu klub legal, sementara bangsa Papua itu komunitas etnis kultural. Tepat. Dan ada satu frasa kunci yang membedakannya secara fundamental. Dan di luar West Papua. Betul sekali. Ini implikasinya besar. Artinya, identitas sebagai bangsa Papua tidak terikat oleh batas geografis. Ini adalah pengakuan formal terhadap eksistensi diaspora. Persis, seseorang bisa lahir dan besar di Belanda, Australia, atau dimanapun, dan menjadi warga negara di sana. Tapi selama ia memiliki garis keturunan genetik Melanesia dari West Papua, ia tetap dianggap bagian dari bangsa Papua. Identitasnya melekat. Ini semacam pengakuan bahwa identitas itu ada di dalam darah dan hati, bukan hanya di paspor. Sangat kuat. Dan disinilah ayat 4 menjadi jembatan yang sangat cerdas dan penting. Benar. Ayat 4 seolah menjawab pertanyaan yang langsung muncul. Lalu, apa gunanya status bangsa ini secara hukum? Ayat 4 menyatakan, penduduk bangsa Papua yang berdomisili di West Papua dan di pengasingan berhak atas status kewarganegaraan. Ya, ini adalah jembatan yuridisnya. Ayat ini secara eksplisit mengubah identitas kultural, yaitu bangsa Papua, menjadi sebuah hak hukum. Hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi ini jaminan hukum bagi diaspora untuk bisa pulang dan mengklaim kewarganegaraan penuh? Tepat sekali, ini mirip dengan hukum kepulangan atau law of return yang ada di beberapa negara lain. Ini memastikan bahwa pintu untuk kembali dan diakui secara legal itu selalu terbuka. Luar biasa. Ikatan dengan tanah leluhur tidak pernah terputus secara hukum. Lalu kita sampai di ayat terakhir, ayat 5, yang seringkali terlihat hanya sebagai formalitas. Bunyinya, hal-hal lain menyangkut penduduk, warga negara, dan kebangsaan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Terlihat biasa ya, tapi fungsinya sangat krusial. Konstitusi itu kan dokumen prinsip. Ia menetapkan fondasi dan kerangka besar. Ia tidak bisa mengatur setiap detail teknis. Nah, ayat 5 inilah yang mendelegasikan wewenang itu. Maksudnya, memberi mandat kepada badan legislatif di masa depan untuk membuat aturan main yang lebih rinci. Benar sekali. Semua pertanyaan praktis yang kita diskusikan tadi, bagaimana membuktikan keinginan, bagaimana prosedur verifikasi, semua itu akan dijawab dalam undang-undang turunan. Ini memisahkan antara apa yang menjadi prinsip di konstitusi dengan bagaimana cara melaksanakannya di undang-undang. Jadi setelah kita membedah kelima ayat ini, apa artinya semua ini bagi Anda yang menyimak? Pertama, kita melihat sebuah arsitektur identitas yang sangat berlapis dan dipikirkan dengan matang. Ada penduduk sebagai konsep komunitas ekologis, lalu warga negara sebagai status hukum dengan dua jalur, dan bangsa Papua sebagai identitas kultural yang melintasi batas negara. Poin besar kedua adalah peran sentral dari konstitusi itu sendiri sebagai sumber legitimasi tertinggi. Setiap status pada akhirnya harus disahkan olehnya. Dan yang ketiga yang sangat kuat adalah pengakuan dan penjaminan hak bagi diaspora. Konstitusi ini tidak melupakan mereka. Poin besar kedua adalah peran sentral dari konstitusi itu sendiri sebagai sumber legitimasi tertinggi. Setiap status pada akhirnya harus disahkan olehnya. Dan yang ketiga yang sangat kuat adalah pengakuan dan penjaminan hak bagi diaspora. Konstitusi ini tidak melupakan mereka.
Benar, justru sebaliknya, ia membangun jembatan hukum yang kokoh untuk memastikan mereka selalu punya jalan pulang. Dan setelah kita membedah kerangka definisi ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Konstitusi ini meletakkan prinsip-prinsip yang luhur. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana prinsip-prinsip ini akan diterjemahkan ke dalam kebijakan praktis di lapangan? Ya. Khususnya, bagaimana proses pembuktian keinginan bagi warga non-Melanesia akan dirumuskan agar adil dan transparan, dan tantangan apa yang mungkin muncul dalam penerapan perbedaan status penduduk dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah teks hukum yang idealis akan bertemu dan diuji oleh realitas sosial yang kompleks. Sebuah pertanyaan penting tentang jembatan antara teks dan realitas. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Tuhan memberkati West Papua. Papua Merdeka!